Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faiz Boniara, BP 19108410T3. Baiklah, sebelum memulai presentasi skripsi saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada tim penguji saya. Yang penguji pertama yaitu Bapak Hendra Koswara, penguji pertama. Selanjutnya penguji kedua yaitu Bapak Marcel Silvestra, dan penguji ketiga yaitu Ibu Nila Wahyuni. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya. Yang pertama ada Bapak Roni Eka Putra, dan pembimbing kedua saya adalah Ibu Ria Aryani. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan hasil penelitian saya yang berjudul Kinerja Puskesmas Langkai Kota Batam dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. Baik, langsung saja yang pertama adalah terbelakang, di mana pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan primer yang pada dasarnya manusia membutuhkannya. Bahkan secara lita dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan berhak untuk mendapatkannya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 dan 2009 tentang Kesehatan. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari pemerintah, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena banyaknya tantangan menjadi pengaruhnya. Oleh karena itu, untuk menciptakan pelayanan yang diharapkan masyarakat dibutuhkannya kinerja yang berkualitas. Kinerja merupakan sebuah kemampuan organisasi dari pegawai yang melakukan sesuatu dengan kalian tertentu dalam sebuah organisasi yang diharapkan mampu menjalankan tanggung jawab demi tercapai suatu tujuan. Kinerja tersebut dapat diwujudkan dengan didukung oleh ketersediaan sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya ilmu pengetahuan, dan sumber daya teknologi. Terkait dalam meningkatkan pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan masyarakat, maka salah satu instansi atau organisasi yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut adalah Puskesmas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, bahwa Puskesmas merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki peran penting untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat masyarakat serta menyukseskan program jaminan sosial nasional serta mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Puskesmas tuntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan memuaskan bagi pasien sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurut laporan Kementerian Kesehatan mencatat bahwa jumlah Puskesmas di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 10.292 unit. Namun, berdasarkan laporan tersebut, persebaran puskesmas di Indonesia masih belum rata, di mana masih ada satu provinsi yang puskesmasnya belum terjangkau oleh seluruh masyarakat wilayahnya, seperti pada provinsi Papua Barat. Menteri Kesehatan Indonesia Budi Gunadi Sadikin juga menyebutkan bahwa Indonesia masih kekurangan tenaga dokter. Untuk puskesmas sendiri, hingga April 2022 terdapat sekitar 5,65% puskesmas belum memiliki dokter. Selain itu, sebanyak 53% belum memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar, di mana idealnya satu puskesmas memiliki 9 jenis tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, dan lainnya. Berdasarkan laporan tahunan Ombudsman Kepulauan Riau tahun 2022 mencatat penerimaan pengadaan layanan publik instansi kesehatan. Adapun kelompok instansi yang dilaporkan adalah rumah sakit pemerintah sebanyak 46%, rumah sakit swasta 10%, puskesmas 23%, dinas kesehatan 15%, dan klinik 6%. Bila melihat instansinya, maka laporan penyangkut layanan di puskesmas yang paling dominan dikeluhkan masyarakat. Salah satu permasalahannya terkait kurangnya tenaga dokter, kurangnya sarana prasarana kesehatan, dan tambah lagi dengan adanya penolakan pasien, kurangnya kesediaan obat-obatan, dan adanya dokter yang terlambat datang. Nah, berikut adalah tabel jumlah puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan tahun 2021. Dapat dilihat bahwa Kota Batam paling banyak membangun puskesmas, terdiri dari 21 puskesmas. Nah, namun dari 21 puskesmas, hanya puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan atau memenuhi standar kelengkapan tenaga kesehatan di puskesmas. Namun, jumlah tersebut masih terbilang belum cukup dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk di Kota Batam. Selanjutnya ada tabel sasaran kesehatan Kota Batam tahun 2022. Dapat kita lihat bahwa dari 21 puskesmas yang ada di Kota Batam, Puskesmas Selangkai Kota Batam memiliki sasaran kesehatan tertinggi yaitu sebanyak 173.446 jiwa dan termasuk lengkap yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan. Nah, untuk itu Puskesmas Selangkai harus dikelola dengan sistem manajemen yang baik dan profesional agar dapat secara terus memenuhi kebutuhan kesehatan bagi masyarakat. Nah, selanjutnya ada jumlah kunjungan rawat jalan Puskesmas Selangkai Kota Batam. Nah, dapat kita lihat bahwa jumlah kunjungan rawat jalan Puskesmas Selangkai Kota Batam pada tahun 2021 sebesar 9.554 orang dan jumlah kunjungan pada tahun 2022 sebesar 23.761 orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa sehingga dengan jumlah tersebut dapat diketahui bahwa adanya peningkatan pasien sebanyak 14.207 orang dari tahun 2001 ke tahun 2022. Nah, adapun fenomena empiris penelitian yang peneliti temui di lapangan yang pertama adalah adanya ketersediaan sumber daya manusia yang ada di Puskesmas Kota Batam sudah memenuhi standar, namun dalam segi kuantitas masih belum memadai dengan jumlah penduduk yang berjumlah 173.000 jiwa dan jumlah pegawainya yang hanya 52 orang sekiranya masih kurang profesional sehingga mengakibatkan beban kerja yang tinggi dan akan berdampak kepada keefektifan kinerja pegawai sebagai penyedia layanan.
Selanjutnya masih terdapat sebagian kecil pegawai memiliki latar belakang yang tidak linear dengan jabatan yang dijalankan. Dengan kondisi tersebut sehingga tidak mengoptimalkan pemanfaatan keahlian sumber daya manusia yang ada di sana, sehingga ya juga akan berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan. Selanjutnya ada anggaran yang terdapat di Puskesmas Kota Batam bersumber dari APBD dan BOK, di mana anggaran yang bersumber dari APBD sering terjadi rasionalisasi sehingga dana tersebut mengalami ketidakstabilan karena penganggaran sendiri hanya mengacu pada ketersediaan anggaran yang ada di kas daerahnya. Sedangkan dana yang bersumber dari BOK sering tidak terrealisasikan karena minimnya jumlah SDM yang ada di Puskesmas Langkai Kota Batam. Selanjutnya ada kurangnya disiplin pegawai, di mana masih terdapatnya pegawai melewati aturan jam kerja, di mana hal ini disebabkan karena kurangnya pengontrolan dan pimpinan atau kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap kinerja pegawai di Puskesmas Langkai Kota Batam. Nah, selanjutnya dari segi prasarana di Puskesmas Langkai Kota Batam sudah cukup menunjang kegiatan mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan. Namun untuk sarana di Puskesmas Langkai sendiri masih belum cukup memadai. Hal ini disebabkan karena luas ruangan di Puskesmas Langkai Kota Batam masih kurang memadai. Selanjutnya, ada pun masalah lainnya mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan diberikan oleh Puskesmas dan Kota Batam adalah lamanya antrian dan adanya petugas di ruang pemeriksaan yang banyak mengobrol sehingga berdampak terhadap waktu tunggu pasien. Nah, selanjutnya ada pun pandangan tingkat kepuasan dari masyarakat sebagai penerima layanan, di mana masih kurangnya rasa ramah tamahnya para pekerja, kurangnya informasi bagi pendaftaran, kurangnya sigap dan kurang cepatnya pemberian layanan terhadap pasien yang berkunjung berobat. Tidak hanya itu, ketersediaan obat yang terbatas mengakibatkan para pasien yang berobat ke puskesmas tersebut mengakibatkan pasien melakukan pembelian obat ke apotek atau kimia farma yang lainnya gitu. Nah, selanjutnya film Peris itu dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja upaya kesehatan masyarakat esensial Puskesmas Selangka Kota Batam tahun 2021-2022. Nah, dapat kita lihat bahwa pada tahun 2001 rata-rata kinerjanya mencapai 69,66% dengan tingkat kinerja dalam kategori kurang. Dan tahun 2022 rata-rata kinerjanya mencapai 81,11% atau dengan kategori cukup. Nah, namun walaupun sudah meningkat, tetapi masih meningkat dari tahun 2001 dan dari tahun 2022, tetapi belum dikatakan meningkat atau termasuk dalam kategori baik. Oke, selanjutnya tentang pencapaian kinerja manajemen Puskesmas Langkai Kota Batam tahun 2022. Nampak kita lihat bahwa rata-rata kinerjanya itu 9,57% dengan kategori baik. Namun dalam cakupan kegiatan manajemen personal Puskesmas hanya 8,7% dengan kategori baik, tetapi belum ke angka yang sempurna. Nah, selanjutnya ada pencapaian kinerja mutu Puskesmas Langkai Kota Batam tahun 2022. Yang dapat kita lihat dari ke-9 indikator yang memiliki nilai rata terkecil, yaitu pada tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan Puskesmas, yaitu hanya 7% dengan kategori sedang. Oke. Selanjutnya rumusan masalah. Di sini rumusan masalah pada penelitian ini itu adalah bagaimana kinerja Puskesmas Langkai Kota Batam dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan kinerja Puskesmas Langkai Kota Batam dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Adapun manfaat penelitian adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, adapun studi penelitian relevan pada penelitian ada pertama adalah peneliti dari Melia Oktra dengan judul kinerja organisasi dalam penyelenggaraan administrasi pendudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. Yang kedua ada Sari Maharani dengan judul analisis kinerja BPBD Kota Padang dalam menanggulangi bencana banjir. Yang ketiga ada Robi Satria Utama dengan judul kinerja Puskesmas Pekan Kamis Kecamatan Tilantang Kamang Kabupaten Agam dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Yang terakhir ada penelitian dari Ria Aryani dan Roni Eka Putra dengan judul kinerja organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik di Kota Pariaman. Adapun kajian teori pertama ada mengenai kinerja dan pelayanan kesehatan, dan adapun teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori kinerja menurut Wibowo, yaitu yang pertama adalah variabelnya ada masukan, variabel kedua proses, variabel tiga keluaran, dan variabel keempat adalah manfaat. Nah, selanjutnya ini adalah skema pemikiran pada penelitian ini. Oke. Dan berikut juga ada definisi konsep. Yang pertama ada organisasi publik, kedua ada kinerja, yang ketiga ada kinerja organisasi, keempat adalah pelayanan kesehatan, dan kelima adalah puskesmas. Nah, berikut juga ada definisi operasionalnya. Oke, adapun pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Nah, teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah pertama ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, selanjutnya teknik pemilihan informan yaitu adalah teknik pemilihan informan dengan purpose sampling. Selanjutnya peran penelitian. Jadi peranan penelitian yaitu adalah sebagai instrumen utama pada penelitian ini. Selanjutnya ada proses penelitian, di mana proses penelitiannya itu dimulai dengan pengurusan surat izin penelitian. Selanjutnya peneliti menentukan informan sesuai dengan metode yang ditetapkan. Selain itu peneliti akan melakukan sedikit wawancara untuk mengumpulkan informan awal.
Selanjutnya ada unit analisis, di mana unit analisis pada penelitian ini itu Puskesmas Selangkai Kota Batam. Selanjutnya ada teknik analisis data, di mana tahap pengumpulan data, reedukasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan verifikasi. Selanjutnya teknik keabsahan, di mana teknik keabsahan ada data yaitu menggunakan triangulasi sumber. Nah, selanjutnya ada deskripsi mengenai lokasi penelitian. Yang pertama ada gambar umum Kota Batam, di mana Kota Batam merupakan kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, dan di wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rampang, dan Pulau Galang, serta pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Nah, secara geografis Kota Batam mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di jalur pelayaran dunia internasional. Nah, selanjutnya kedua ada gambaran umum Puskesmas Selangkai Kota Batam. Puskesmas Selangkai Kota Batam merupakan puskesmas yang didirikan pada tahun 2012 yang berlokasi di Kecamatan Sagulung, Kelurahan Sungai Langkai, Kota Batam, tepatnya di Jalan Raya Batu Haji Baru, dengan wilayah kerja Puskesmas Kota Batam memiliki total luas wilayah sebesar 49.887 km, yang terdiri dari 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Tembesi, Kelurahan Sungai Langkai, dan Kelurahan Saipulunggut. Oke, selanjutnya di sini ada temuan dan analisis data pada penelitian ini. Yang pertama itu ada variabel masukan, di mana indikator pertama adalah sumber daya manusia. Jadi hasil dari penelitian dari sumber daya manusia ini adalah yang pertama adalah ada sumber daya manusia yang ada di Puskesmas Kota Batam sudah memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan. Namun dalam segi kontinuitasnya masih belum cukup memadai. Hal ini disebabkan karena jumlah rekrutmen tidak sesuai dengan kebutuhan dan analisis jabatan, dan nasional jumlah pegawai tidak sesuai dengan jumlah penduduk. Nah, adapun penempatan sumber daya manusia yang ada di Puskesmas Kota Batam sudah kompeten di bidangnya, namun masih terdapat beberapa pegawai penempatnya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Nah, selanjutnya pegawai Puskesmas Kota Batam direkrut berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh Puskesmas Kota Batam, yang dipilih melalui tes yang dilakukan oleh BKPSDM. Puskesmas Kota Batam hanya mengusulkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dengan kriteria sesuai dengan analisis jabatan kepada Dinas Kesehatan. Untuk menunjang kinerja Puskesmas Kota Batam memberikan pelatihan kepada pegawainya, namun belum semua pegawai mendapatkan pelatihan sesuai dengan program yang dijalankannya, sehingga berdampak kepada bagaimana Puskesmas Kota Batam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selanjutnya dalam menjalankan seluruh kegiatan-kegiatan yang ada Puskesmas Kota Batam juga bekerjasama dengan seluruh OPD maupun di bawah naungan kecamatan dan kelurahan seperti Kadar Posyandu, Pustu, serta juga bekerjasama dengan pihak swasta seperti klinik dan rumah sakit. Selanjutnya indikator yang kedua dari masukan ini adalah sumber daya lainnya, di mana hasilnya adalah hal yang paling berpengaruh dalam penunjang kinerja Puskesmas Kota Batam adalah terkait anggaran yang diberikan serta saran dan prasarana yang disediakan. Adapun penyediaan anggaran yang didapat di Puskesmas Kota Batam masih terdapat kurang akibat dari adanya rasionalisasi APBD. Namun untuk anggaran yang bersumber dari APBOK sendiri, masih adanya anggaran yang belum terrealisasikan karena kurangnya SDM yang ada di Puskesmas Selangkai Kota Batam, sehingga tidak semuanya kegiatan yang dapat terlaksanakan. Selain itu, sumber sarana prasarana yang dimiliki oleh Puskesmas Kota Batam untuk kegiatan pelayanan kesehatan masih terbilang kurang. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kinerja Puskesmas Kota Batam dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Oke, selanjutnya ada variabel kedua, itu proses, di mana indikator pertama adalah perencanaan tujuan. Jadi, Puskesmas Kota Batam belum dilakukan perencanaan secara maksimal karena perencanaan yang dilakukan belum dibuat secara detail dan terperinci, di mana pada dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Puskesmas Kota Batam berupa renstra dan renja tidak mendeskripsikan hal-hal yang berupa teknis pelaksanaan, pengelola SDM, dan lainnya. Yang kedua ada pelaksanaan kegiatan, di mana Puskesmas Kota Batam sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang ada dalam program esensial. Namun di dalam proses pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala baik yang disebabkan dari lingkungan internal maupun eksternal Puskesmas Selangkai Kota Batam. Selanjutnya ada indikator ketiga, yaitu monitoring. Jadi di mana Puskesmas Kota Batam sudah melakukannya cukup maksimal, karena berdasarkan teori Wewood dikatakan bahwa monitoring perlu dilakukan agar penyimpangan dari rencana dan dapat diketahui secara dini. Walaupun Puskesmas Selangkai Kota Batam belum melakukan monitoring secara mendadak untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai Puskesmas Selangkai Kota Batam dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan. Nah, sementara monitoring yang dilakukan Puskesmas Kota Batam secara berkala, tapi tidak semua kegiatan bisa dilihat secara berkala karena hasil monitoring akan berpengaruh terhadap waktu dilakukan monitoring, baik di dalam maupun di luar secara langsung ke lapangan. Selanjutnya, yang terakhir adalah indikator terakhir, yaitu adalah pengukuran kinerja, di mana pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Puskesmas Kota Batam sudah cukup menyeluruh, karena evaluasi yang dilakukan oleh Puskesmas Kota Batam mencakupi berbagai pokok permasalahan dan kegiatan, dan juga evaluasi yang dilakukan Puskesmas Kota Batam ini dengan tujuan mencari solusi atau memecah masalah dari segala permasalahan yang dihadapi pegawai, dan semuanya berperan dalam menyelesaikan permasalahan.
Baik, selanjutnya indikator yang ketiga yaitu adalah keluaran, di mana indikatornya adalah hasil kerja, di mana Puskesmas Langkota Batam dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sudah cukup tercapai dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil kinerja Puskesmas Langkota Batam dari tahun 2021 sampai 2020 yang mengalami peningkatan secara signifikan, walaupun masih terdapat beberapa program yang cakupannya masih kurang. Selain itu, monitoring dan penilaian dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Batam juga memperlihatkan hasil yang memuaskan, meskipun Puskesmas Langkota Batam belum dinilai oleh pihak-pihak eksternal. Ya, dan selanjutnya variabel terakhir adalah manfaat, di mana dilihat yang pertama adalah dampak positif. Nah, pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Lain Kota Batam, masyarakat merasa sangat puas karena pegawai Puskesmas Lain Kota Batam melayani masyarakat tersebut sangat kompeten dan juga ramah, sehingga ketika proses pemberi pelayanan tersebut sangat cepat. Dan manfaat atau dampak positif dari upaya Puskesmas Kota Batam dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak hanya dirasakan oleh masyarakat saja, tetapi juga dirasakan oleh pegawai Puskesmas Kota Batam. Karena dengan adanya upaya dalam membentuk kegiatan-kegiatan tersebut, pegawai Puskesmas Kota Batam juga mendapatkan pelatihan seperti sosialisasi dari Dinas Kesehatan Kota Batam untuk meningkatkan pengetahuan dan penambahan wawasan mereka sehingga bisa memberikan pelayanan secara maksimal dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan dalam bidang mereka masing-masing. Dan terakhir adalah dampak negatifnya, di mana masih terdapat sejumlah masyarakat belum merasakan pelayanan baik karena terkendala oleh minimnya informasi, etika, dan waktu tunggu pelayanan yang lama dan lain-lainnya. Baiklah, ini selanjutnya adalah penutup, di mana yang pertama ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari penelitian adalah, jadi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh terkait kinerja Puskesmas Kota Batam dalam penyelenggaraan kesehatan, yang mana dilihat dari teori yang peneliti gunakan, yaitu teori kinerja menurut Wibowo, yaitu pertama ada masukan, proses, keluaran, dan manfaat. Bahwa kinerja Puskesmas Selengkai Kota Batam dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sudah cukup baik, namun belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat bahwa Puskesmas Selengkai Kota Batam belum melakukan pengembangan SDM secara maksimal, proses perencanaan yang belum terlaksana dengan baik, dan tidak meratanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari kinerja Puskesmas Kota Batam dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, Puskesmas Kota Batam diharapkan dapat memaksimalkan pelatihan bagi seluruh pegawai dan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, serta dapat memaksimalkan proses perencanaan dengan membuat dokumen petunjuk teknis serta pelaksanaan dari setiap kegiatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah saran. Adapun saran dari peneliti untuk dalam penelitian ini, yang pertama adalah Puskesmas Langkat Kota Batam diharapkan mampu menambah sumber daya manusia yang dibutuhkan agar dapat membuat pelayanan lebih efektif dan tidak terhambat jika salah satu tenaga kesehatan dapat melakukan pelayanan dikarenakan izin ataupun sakit. Yang kedua adalah Dinas Kesehatan Kota Batam dan atau Badan Pelatihan Kesehatan atau Bapelkes seharusnya dapat mengadakan pelatihan secara berkelanjutan dan diadakan setiap tahunnya agar dapat meningkatkan kapabilitas pegawai. Yang ketiga adalah Puskesmas Kota Batam dapat memperluas ruangan atau bangunan agar dapat meningkatkan pengadaan sarana seperti kursi-kursi pengunjung dan lemari-lemari penyimpanan berkas atau dokumen, serta sarana-sarana pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan lainnya. Yang keempat adalah Puskesmas Kota Batam dapat membuat dokumen petunjuk teknis maupun pelaksanaan dan kegiatan yang dibuat oleh Puskesmas Kota Batam agar mempermudah dalam melihat bagaimana proses pelaksanaan serta sejauh mana keberhasilan yang dicapai. Yang kelima adalah Puskesmas Kota Batam sebaiknya melakukan monitoring secara mendadak agar dapat mengetahui sebenarnya bagaimana sih kinerja pegawai Puskesmas Kota Batam dalam melaksanakan dan menjalankan tugasnya masing-masing. Dan terakhir adalah Puskesmas Kota Batam harus konsisten dalam meningkatkan pelayanan kesehatan UKM esensial untuk tahun berikutnya, serta dapat meningkatkan kinerja khususnya pada program ibu dan anak, serta pencegahan dan pengendalian penyakit. Baik, sekian dari presentasi hasil penelitian skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kalimat yang salah. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.